Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konseling dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Baik, kembali dengan Ahmad Badarudin di channel AB Koto 419. Nah, kali ini kita akan membahas sekilas perguruan tinggi ya. Nah, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nah, sedangkan untuk pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, di perguruan tinggi ini kita akan mengenal namanya Civitas Akademika. Dan Civitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Jadi dosen dan mahasiswa itu disebut dengan Civitas Akademika ya. Nah, sebenarnya fungsi dari pendidikan tinggi ini apa aja sih? Nah, fungsi dari pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Sedangkan humaniora adalah disiplin akademik yang mengkaji nilai intrinsik kemanusiaan. Selain fungsi, pendidikan tinggi juga memiliki tujuan loh Sobat Konseling. Jadi pendidikan tinggi itu bertujuan berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Dan kemudian bertujuan untuk dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa ya. Dan kemudian juga tujuan selanjutnya dari pendidikan tinggi adalah dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia, dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, begitu. Jadi kalau di pendidikan tinggi ternyata juga ada fungsi dan tujuannya ya Sobat Konseling. Sobat Konseling dimanapun berada, nah untuk pendidikan tinggi juga diselenggarakan dengan beberapa prinsip. Prinsipnya pencarian kebenaran ilmiah oleh Civitas Akademika, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa ya. Kemudian pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Civitas Akademika. Kemudian prinsip selanjutnya pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang. Kemudian kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Kemudian selanjutnya prinsip keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi, dan prinsip terakhir pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini memiliki beberapa jenis ya Sobat Konseling. Yang pertama adalah pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan atau program pasca sarjana yang diarahkan pada penugasan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
Yang kedua ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi, program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Yang ketiga, jenis dari pendidikan ini adalah pendidikan profesi, yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pada program pendidikan akademik ada 3 program ya, program sarjana, program magister, dan program dokter. Sobat konseling, untuk program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Sedangkan untuk program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Dan yang terakhir, program dokter merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan dan atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu, pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Baik sobat konseling, kita berlanjut ke program pendidikan vokasi. Untuk program pendidikan vokasi ini ada 3, program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan. Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Sedangkan untuk program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Dan yang ketiga adalah program dokter terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah. Nah, jadi begitu sobat konseling untuk program pendidikan vokasi ya. Mari kita lanjutkan untuk program diploma ya. Untuk program diploma sendiri ada diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 atau sarjana terapan. Sedangkan untuk program profesi dan spesialis ada program profesi dan program spesialis ini. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan untuk dunia kerja. Dan untuk program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang yang berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis. Nah, dalam pendidikan tinggi juga dikenal dengan istilah kerangka kualifikasi nasional. Nah, buat sobat konseling yang calon mahasiswa yang ingin mengikuti perguruan tinggi nantinya wajib tahu ya apa itu kerangka kualifikasi nasional. Kerangka kualifikasi nasional adalah perjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Sedangkan untuk bentuk pendidikan tinggi itu ada beberapa bentuk untuk perguruan tinggi ya, yaitu yang pertama universitas, kedua institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Nah, kita akan bahas universitas, institut, sekolah, dan akademi ya. Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan
pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi, dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Malang, Universitas Erlangga, Universitas Indonesia, Universitas Andalas ya. Jadi banyak sekali contoh universitas. Sedangkan untuk institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Contoh dari institut sendiri ada Institut Teknologi Bandung. Ya, di sini banyak sekali contoh-contoh institut yang ada di Indonesia ya. Kemudian selanjutnya adalah sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi ya. Berikut contoh dari sekolah tinggi, bisa dilihat dari contoh-contoh logo ini. Sementara itu untuk akademi merupakan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi tertentu. Untuk contohnya bisa dilihat ya, ini beberapa contoh dari akademi. Berdasarkan pendirian perguruan tinggi itu dapat dibagi dua. Yang pertama PTN dan PTS. PTN didirikan oleh pemerintah, PTS didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin menteri. PTN adalah perguruan tinggi negeri dan PTS adalah perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi. Kalau kita lihat dari struktur organisasinya, di perguruan tinggi, di level perguruan tinggi, kemudian di bawahnya ada fakultas, kemudian di bawahnya menaungi jurusan, dan di bawahnya lagi ada program studi. Jadi di perguruan tinggi itu bisa terdiri dari beberapa fakultas, dan di bawah fakultas ada beberapa jurusan yang dinaunginya, dan di jurusan juga ada beberapa program studi. Untuk keterangannya, masing-masing struktur tersebut ada dipimpin ya. Ada pimpinannya. Tingkat perguruan tinggi dipimpin oleh pimpinan perguruan tinggi, tingkat fakultas dipimpin oleh dekan, tingkat jurusan dipimpin oleh ketua jurusan, tingkat program studi dipimpin oleh ketua program studi. Dan untuk rektor, untuk pimpinan perguruan tinggi itu ada 3 rektor, ketua, dan direktur. Untuk rektor itu memimpin universitas atau institut, ketua sebutan untuk pimpinan sekolah tinggi, dan untuk direktur untuk pimpinan akademi. Nah, baik, itulah tadi info sekilas tentang perguruan tinggi. Semoga sobat konseling dapat menambah wawasannya mengenai pendidikan tinggi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di komentar di kolom komentar di bawah ini. Jika bermanfaat silakan disebarkan, jika tidak bermanfaat silakan beri kritik, saran, dan pendapatnya ya. Baik, sampai jumpa kembali dengan Ahmad Badaruddin dengan channel AB Koto 419. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.